Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sejenak tarik nafas dengan lembut, lalu hembuskan perlahan. Rasakan bahwa setiap nafas yang keluar masuk itu adalah titipannya, adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mendekat. Hari ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah perjalanan batin, menyelami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Allah. Buka hatimu, biarkan kata-kata ini tidak hanya terdengar oleh telinga, tapi juga menyentuh ruang sunyi di dalam jiwamu. Karena di sanalah cahaya itu bersemayam, menunggu untuk disadari. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajakmu untuk ikut hadir secara penuh. Tuliskan di kolom komentar, dari mana engkau mendengarkan video ini, dan apa yang hatimu rasakan saat mendengar salam pembuka ini. Dengan begitu, kita tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menemani di jalan menujunya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bab 1. Pintu awal sang cahaya. Saudaraku, bayangkanlah sejenak. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum nafas pertama masuk ke dalam dirimu, sudah ada sebuah cahaya yang menunggu untuk menyapamu. Cahaya itu adalah awal dari segalanya. Dan ketika engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, engkau sedang mengetuk pintu cahaya itu. Ini bukan sekadar kata, ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah bisikan lembut Allah yang berkata, "Aku bersamamu bahkan sebelum engkau memanggil namaku." Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari segala kitab. Bukan hanya karena ia berada di awal mushaf, tetapi karena ia menyimpan inti perjalanan jiwa manusia. Saat engkau membaca ayat-ayatnya dengan hati yang hadir, engkau akan merasakan getaran yang halus, seolah seluruh alam semesta ikut bersujud bersamamu. Bukan hanya suaramu yang terdengar, tetapi juga detak jantungmu, hembusan nafasmu, bahkan setiap denyut hidupmu ikut melantunkan zikir itu. Dan ketika engkau mengucapkan basmalah, engkau sebenarnya sedang belajar merendahkan diri. Engkau sedang mengakui bahwa segala langkah, segala rencana, segala usaha tidak akan berarti apa-apa tanpa izin Allah. Ya, bahkan nafas yang baru saja keluar dari mulutmu pun hanya terjadi karena rahmat-Nya. Betapa lembut Al-Fatihah mengajarkan kita bahwa kebesaran manusia hanyalah ilusi dan kebesaran Allah lah yang sesungguhnya nyata. Saudaraku, bayangkan jika setiap langkah dalam hidupmu dimulai dengan kesadaran itu. Membuka pintu rumahmu dengan basmalah. Menjalankan pekerjaanmu dengan basmalah, bahkan memulai harapan-harapanmu dengan basmalah. Hidupmu tidak lagi terasa berat, karena setiap gerakanmu seperti dituntun berjalan di atas hamparan cahaya yang penuh kasih sayang. Para wali Allah tidak pernah meninggalkan basmalah, karena mereka tahu, siapa yang memulai sesuatu dengan namanya, ia akan selalu dituntun keluar dari kegelapan. Maka jangan terburu-buru, saudaraku. Biarkan setiap huruf dari basmalah itu menyentuh hatimu, perlahan, lembut, mendalam. Biarkan nur itu masuk dan membersihkan resahmu. Karena di balik kata yang sederhana ini, ada janji yang tidak pernah ingkar. Allah selalu dekat, lebih dekat daripada apapun yang engkau bayangkan. Dan itulah pintu awal sang cahaya, gerbang menuju rahasia yang tidak akan pernah habis. Bab 2. Menyelam ke dalam rahmat. Saudaraku, setelah engkau mengetuk pintu cahaya dengan basmalah, perjalananmu segera dipeluk oleh ayat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua sifat Allah yang indah, dua gelombang kasih sayang yang melingkupi seluruh semesta. Jangan terburu-buru saat membacanya. Biarkan kata-kata itu meresap, karena sesungguhnya engkau sedang berdiri di bawah curahan rahmat yang tiada terbatas. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahman, bayangkan rahmat yang begitu luas, seluas langit dan bumi, yang melingkupi semua makhluk tanpa terkecuali. Burung yang terbang di udara, ikan yang berenang di laut, bahkan dedaunan yang gugur di jalanan sepi, semuanya mendapat bagian dari rahmat ini. Lalu ketika engkau melanjutkan dengan Ar-Rahim, bayangkan rahmat yang lebih lembut, yang khusus menyentuh hamba-hambanya yang beriman. Rahmat yang menenangkan hati, menyembuhkan luka, dan menghapus resah yang tak pernah mampu dihapus oleh dunia. Sir dari ayat ini, saudaraku, adalah kesadaran bahwa
engkau tidak pernah berjalan sendirian. Bahkan dalam gelapnya malam ketika engkau merasa sendiri, bahkan dalam getirnya ujian ketika engkau merasa lemah, ada rahmat Allah yang mendahului segala sesuatu. Ia hadir sebelum engkau memintanya. Ia merangkulmu, bahkan ketika engkau tidak menyadarinya. Dan bila engkau benar-benar membuka hatimu, engkau akan merasakan hembusan lembut itu menyentuh jiwamu sekarang juga. Lihatlah, betapa banyak rahmat Allah dalam hidupmu yang sering tidak kau sadari. Nikmat sehat yang membuatmu bisa mendengar bacaan ini. Nikmat iman yang membuatmu ingin kembali padanya. Nikmat kehidupan yang masih mengalir di tubuhmu meski engkau sering lalai. Bukankah semua itu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu? Maka renungkanlah saudaraku. Jika sedari awal engkau dilingkupi rahmat, mengapa masih ada alasan untuk berputus asa? Maka tenggelamlah, menyelamlah dalam lautan rahmat itu. Rasakan bagaimana sifat Ar-Rahman Ar-Rahim membalut jiwa dan ragamu. Jangan sekadar membacanya dengan lidah. Bacalah dengan hati, bacalah dengan air mata, bacalah dengan rasa syukur yang mendalam. Karena disitulah rahasia yang sejati terbuka. Engkau akan sadar, rahmat Allah bukan hanya sesuatu yang engkau baca, tetapi sesuatu yang engkau hirup, engkau rasakan, engkau jalani setiap detiknya. Dan siapa yang menyelam ke dalam rahmat ini, ia akan keluar dengan jiwa yang damai, hati yang teduh, dan cinta yang tak akan pernah padam. Bab 3. Hari pembalasan yang menggetarkan saudaraku. Setelah hati merasakan kelembutan rahmat Allah yang tiada batas, tiba-tiba engkau diajak menunduk dengan ayat berikutnya. Ma'aliki yaumidin. Dia adalah penguasa hari pembalasan. Dengarkan baik-baik kalimat ini. Rasakan getarannya. Sebab di dalamnya ada peringatan sekaligus kasih sayang yang tak terukur. Hari pembalasan bukan sekadar hari yang jauh di depan. Ia adalah kenyataan yang pasti. Hari ketika semua tabir dibuka, hari ketika tidak ada lagi topeng, hari ketika rahasia terdalammu ditampakkan. Setiap kata yang terucap, setiap langkah yang pernah kau ambil, setiap niat yang pernah singgah di hatimu, semuanya akan dimunculkan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa berdusta. Dan ketika kesadaran itu hadir dalam hatimu, engkau akan merasakan sebuah getaran yang membuat seluruh dirimu tunduk. Namun saudaraku, jangan hanya melihat ayat ini sebagai ancaman. Lihatlah ia sebagai bentuk cinta Allah yang sangat halus. Bukankah lebih baik engkau diingatkan sejak dini agar langkahmu tidak salah arah? Bukankah lebih bijaksana jika Allah memberitahu kita bahwa hidup ini bukan permainan, melainkan sebuah perjalanan menuju pertemuan besar? Inilah kasih sayang Allah yang sejati. Ia tidak membiarkanmu berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Ia mengingatkan agar engkau tidak binasa dalam kelalaian. Bayangkan, jika engkau membaca ayat ini dengan hati yang hadir, akan lahir perasaan yang bercampur. Takut sekaligus rindu, gentar sekaligus penuh harap. Takut akan kesalahanmu sendiri, tetapi rindu untuk kembali padanya. Gentar karena hari itu pasti datang, tetapi penuh harap bahwa rahmat-Nya lebih luas daripada segala dosa. Inilah keseimbangan yang membentuk jiwa seorang hamba, berjalan di antara rasa takut dan harap, agar tidak terjerumus dalam putus asa dan tidak pula terseret dalam kesombongan. Maka ketika engkau melafalkan Ma'aliki Yaumiddin, biarkan ayat itu menyalakan api kesadaran dalam jiwamu. Katakan dalam hatimu, aku sedang menuju hari itu, dan aku ingin bertemu Allah dengan hati yang bersih. Biarkan ayat ini menjaga langkahmu dari kecerobohan. Biarkan ia menjadi cahaya yang menuntunmu untuk hidup dengan lebih jujur, lebih rendah hati, dan lebih siap untuk kembali. Karena sesungguhnya, siapa yang mengingat hari pembalasan, ia akan hidup dengan penuh makna. Bab 4. Menyandarkan diri. Saudaraku, setelah Allah mengingatkan kita tentang hari pembalasan, kini hati diajak memasuki puncak penyerahan. Dengarkanlah kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah ikrar jiwa, sebuah sumpah cinta antara hamba dan Tuhannya. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, engkau sedang meruntuhkan segala belenggu
yang mengikatmu kepada dunia. Engkau sedang berkata, aku tidak menyembah harta, aku tidak menyembah manusia, aku tidak menyembah diriku sendiri, aku hanya menyembahmu ya Allah. Dan dalam kalimat berikutnya, engkau melepaskan semua kesombongan dengan mengakui, aku tidak mampu tanpa pertolonganmu. Betapa indahnya ayat ini. Ia membuat manusia sadar bahwa segala kekuatan hanyalah pinjaman dan segala daya hanyalah ilusi tanpa izin Allah. Sir ayat ini adalah kebebasan sejati, sebab ketika engkau menggantungkan diri hanya kepada Allah, engkau terbebas dari kekecewaan yang menyesakkan dada. Engkau tidak lagi berharap penuh kepada makhluk, sehingga tidak mudah hancur ketika dikhianati. Engkau tidak lagi memuja dunia, sehingga tidak runtuh ketika kehilangan. Engkau hanya bersandar kepada Dia yang tidak pernah mengecewakan. Dan disitulah engkau merasakan kekuatan yang sejati. Kekuatan seorang hamba yang menyerahkan segalanya kepada Rabb-Nya. Bayangkan saudaraku, jika seluruh doamu, seluruh ibadahmu, seluruh langkahmu lahir dari kesadaran ayat ini. Salatmu tidak lagi sekadar gerakan, melainkan perjumpaan dengan Allah. Sujudmu tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan penyerahan total. Doamu tidak lagi sekadar kata-kata, melainkan jeritan jiwa yang berkata, ya Allah, aku tidak bisa tanpamu. Pada titik itu, ibadah tidak lagi kering. Ia berubah menjadi aliran cinta yang terus-menerus menghubungkanmu dengannya. Maka setiap kali engkau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacalah dengan penuh penghayatan. Biarkan tubuhmu merasakan kelemahan, biarkan hatimu merasakan kebutuhan, dan biarkan jiwamu merasakan kedekatan. Karena ayat ini adalah cermin hubungan sejati antara hamba dan Allah. Ia bukan sekadar kalimat, tetapi jalan menuju keikhlasan. Dan siapa yang benar-benar menyandarkan diri hanya kepadanya, ia akan merasakan hidupnya lebih ringan, doanya lebih dalam, dan cintanya lebih murni. Bab 5. Jalan yang lurus. Saudaraku, setelah hati berikrar untuk hanya menyembah Allah dan hanya bersandar kepada pertolongannya, maka lahirlah sebuah doa yang paling agung, doa yang menjadi inti perjalanan ruhani seorang hamba. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Perhatikan saudaraku, betapa doa ini sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya terkandung samudera makna yang tak bertepi. Jalan lurus bukanlah jalan yang terlihat dengan mata lahiriah. Ia bukan sekadar jalur yang terbentang di atas tanah, tetapi jalan batin yang menuntun hati menuju Allah. Jalan ini bukan jalan yang dipilih oleh hawa nafsu, bukan pula jalan yang diatur oleh logika semata. Jalan lurus adalah cahaya yang menuntun langkah, membuat seorang hamba tetap tegak ketika dunia berusaha menggoyahkannya, dan membuatnya sabar ketika diuji, serta bersyukur ketika diberi nikmat. Bayangkan saudaraku, jika doa ini benar-benar lahir dari kedalaman hatimu, engkau tidak lagi sekadar meminta dunia, tidak lagi hanya memohon kesenangan sesaat, tetapi engkau memohon sesuatu yang lebih besar dari itu semua, petunjuk dari Allah. Dengan petunjuk itulah engkau bisa menemukan arah hidupmu. Dengan petunjuk itulah engkau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang membawa pada cahaya dan mana yang menjerumuskan pada kegelapan. Sir ayat ini adalah kerendahan hati seorang hamba. Karena meskipun engkau memiliki ilmu, memiliki pengalaman, atau bahkan memiliki kedudukan, engkau tetap tidak bisa menemukan jalan lurus tanpa bimbingan Allah. Doa ini adalah pengakuan jujur bahwa manusia itu lemah, mudah tersesat, mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Tetapi siapa yang benar-benar berdoa ihdinas siratal mustaqim dengan hati yang tulus, Allah akan memegang tangannya, menuntunnya langkah demi langkah, hingga ia sampai pada tujuan yang sejati. Maka saudaraku, jangan pernah bosan mengulang doa ini. Biarkan ia keluar dari lisanmu di setiap rakaat salat, tetapi lebih dari itu, biarkan ia lahir dari hatimu di setiap helaan napas. Karena hidup tanpa petunjuk Allah bagaikan berjalan di padang pasir tanpa arah. Tetapi hidup dengan petunjuk Allah adalah perjalanan yang selalu ditemani cahaya. Cahaya yang tidak hanya menuntun di dunia, tetapi juga menerangi jalanmu menuju akhirat. Itulah rahasia doa ini. Doa yang menjadi inti dari setiap ibadah, inti dari setiap perjalanan seorang hamba.
Bab 6. Jalan para kekasih Allah. Saudaraku, setelah kita memohon ditunjukkan jalan yang lurus, Al-Fatihah mengajarkan kita gambaran tentang siapa saja yang pernah berjalan di jalan itu. Bukan sekadar nama, bukan sekadar golongan, melainkan sebuah cermin perjalanan ruhani yang bisa kita jadikan teladan. Jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dengan kata lain, jalan ini adalah jalan orang-orang yang hidupnya dipenuhi cahaya, karena mereka berjalan dengan tuntunan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Jika kita merenung lebih dalam, maka ayat ini bukan hanya sebuah pengajaran, tetapi juga sebuah undangan. Allah seolah berkata kepada kita, lihatlah, ada orang-orang yang telah sampai, ada jejak yang telah mereka tinggalkan. Ikutilah mereka, dan engkau pun akan sampai. Bukankah ini begitu indah, saudaraku? Kita tidak berjalan sendirian, kita tidak tersesat dalam gelap tanpa arah, melainkan kita punya peta. Peta itu adalah teladan mereka yang Allah sebut sebagai orang-orang yang diberi nikmat. Namun pahamilah, nikmat yang dimaksud di sini bukan sekadar rezeki atau kesehatan. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat iman dan makrifat. Nikmat berupa hati yang selalu merasakan kehadiran Allah. Nikmat berupa jiwa yang lapang menerima takdir. Nikmat berupa cinta kepada Allah yang melebihi cinta pada dunia. Dan nikmat itu, saudaraku, bisa juga Allah berikan kepada kita jika kita sungguh-sungguh meminta, sungguh-sungguh menempuh jalan ini dengan rendah hati. Sir dari ayat ini adalah kesadaran bahwa jalan lurus tidak mungkin ditempuh sendirian. Hati manusia butuh bimbingan. Ruh manusia butuh cahaya dari mereka yang telah lebih dahulu berjalan. Karena itu, siapa yang mencintai para kekasih Allah, siapa yang mengikuti jalan para nabi dan wali, maka ia pun akan dituntun menuju cahaya yang sama. Cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah adalah kunci agar kita juga dicintai olehnya. Maka saudaraku, setiap kali engkau membaca doa ini dalam salatmu, bayangkanlah engkau sedang berdiri dalam barisan panjang para kekasih Allah. Engkau bukan sendirian, engkau ditemani doa para nabi, engkau ditemani harapan para syuhada, engkau ditemani zikir para wali, engkau ditemani langkah para salihin. Dan jika engkau teguh, maka suatu hari nanti engkau akan melihat dengan mata batinmu. Jalan itu benar-benar bercahaya dan engkau pun berjalan di dalamnya bersama mereka yang diridai oleh Allah. Bab 7. Jalan yang terlindung dari murka. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah Allah menunjukkan jalan orang-orang yang diberi nikmat, Al-Fatihah juga memperingatkan kita tentang jalan lain, jalan yang harus dihindari. Jalan itu adalah jalan orang-orang yang dimurkai. Kata Al-Maghdubi alaihim bukan sekadar istilah kosong, tetapi sebuah isyarat batin yang sangat dalam. Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tetapi menolak untuk mengamalkannya. Mereka tahu cahaya, namun sengaja memilih gelap. Hati mereka dikuasai kesombongan, sehingga ilmu yang ada di dalam dada tidak pernah menjadi amal di tangan. Renungkanlah betapa sering kita sendiri tergelincir dalam keadaan ini. Kita tahu yang benar, tapi menundanya. Kita mendengar panggilan salat, tapi hati kita lebih suka larut dalam urusan dunia. Kita mengerti bahwa sabar itu indah, tapi lisan kita tetap menyakiti. Bukankah ini tanda betapa dekatnya kita dengan jalan orang-orang yang dimurkai? Murka Allah bukan sekadar azab di akhirat, melainkan juga kegelisahan hati di dunia. Hati yang keras, dada yang sempit, jiwa yang jauh dari ketenangan. Itulah bentuk murka yang seringkali tak kita sadari. Sir dari ayat ini adalah peringatan agar kita tidak tertipu dengan pengetahuan semata. Ilmu tanpa pengamalan adalah bara api. Ia bisa membakar hati kita, menjadikan kita angkuh, merasa tahu segalanya, tapi kehilangan kelembutan. Maka jangan pernah merasa cukup hanya dengan mengetahui. Mintalah kepada Allah agar ilmu itu dihidupkan dalam diri, agar setiap pengetahuan menjadi amal, dan setiap amal menjadi cahaya. Perhatikanlah saudaraku, orang-orang yang dimurkai bukanlah mereka yang tidak tahu, melainkan mereka yang tahu, tapi berpaling. Karena itu, yang harus kita jaga bukan hanya mulut untuk mengucapkan ayat, bukan hanya telinga untuk mendengar kebenaran, tetapi hati agar ia tetap lembut, tetap tunduk,
tetap mau menerima bimbingan Allah. Sebab hati yang beku, meski penuh dengan ilmu, hanyalah ibarat batu yang tidak lagi bisa ditembus air. Maka setiap kali engkau membaca doa ini, bayangkanlah engkau sedang berdoa agar tidak menjadi batu. Bayangkan engkau mohon agar Allah menjaga hatimu dari kerasnya kesombongan, agar ilmu yang engkau pelajari benar-benar menumbuhkan amal, dan agar setiap amal menuntunmu kepada kerendahan hati. Inilah cara agar engkau tetap terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai dan terus berada di bawah naungan kasih sayangnya. Bab 8. Jalan yang tersesat. Saudaraku, setelah kita memohon agar tidak ditempatkan di jalan orang-orang yang dimurkai, Al-Fatihah juga mengajarkan kita untuk berlindung dari jalan orang-orang yang tersesat. Waladdallin. Inilah jalan mereka yang berjalan tanpa arah, yang kehilangan cahaya penuntun. Mereka bukan tidak berusaha, bukan tidak ingin, tetapi langkah mereka tidak ditopang dengan hidayah. Seperti orang berjalan di gurun tanpa kompas, mereka haus, mereka letih, namun tetap menjauh dari sumber air. Ketahuilah, kesesatan bukan hanya terjadi pada orang-orang yang tak mengenal Allah, tetapi juga bisa merayap masuk ke dalam hati kita sendiri. Setiap kali kita lupa kepada tujuan hidup, setiap kali kita lebih sibuk mengejar dunia daripada mencari keridhaannya, saat itulah kita melangkah di jalan kesesatan. Kesesatan itu kadang halus, tidak terasa. Kita menyangka sedang mendekat kepada Allah, padahal hati kita sedang terikat pada pujian manusia, pada harta, pada dunia yang fana. Sir dari ayat ini adalah kesadaran bahwa manusia tidak bisa menuntun dirinya sendiri. Kita butuh cahaya Allah, sebab betapapun hebat akal, betapapun luas pengetahuan, tanpa cahaya darinya, kita akan tetap tersesat. Maka doa dalam Al-Fatihah ini adalah permohonan agar Allah terus menyalakan pelita di hati kita. Agar langkah kita tidak sekadar berjalan, tapi benar-benar menuju kepadanya. Renungkanlah betapa banyak orang yang bekerja keras, yang beribadah dengan rajin, namun tetap tak kunjung merasakan kedekatan dengan Allah. Bukan karena amalnya sia-sia, melainkan karena hatinya tidak diarahkan kepada tujuan yang benar. Mereka berjalan, tapi tidak menuju. Mereka berlari, tapi tidak mendekat. Itulah gambaran jalan orang-orang yang tersesat. Maka setiap kali engkau membaca waladdallin, bayangkan dirimu sedang bersimpuh di hadapan Allah, memohon agar langkahmu tidak menjadi sia-sia. Mohonkan agar setiap sujudmu benar-benar mendekatkanmu, agar setiap nafasmu tetap dalam cahayanya, dan agar engkau tidak pernah kehilangan arah menuju Dia. Karena tanpa hidayah, perjalanan kita hanyalah bayangan, tetapi dengan hidayah, bahkan langkah terkecil pun akan menuntunmu ke pintu rahmat-Nya. Bab 9. Rahasia 7 Lapisan Cahaya. Saudaraku, setiap ayat dari Al-Fatihah bagaikan sebuah pintu yang terbuka menuju cahaya. Tidak hanya satu cahaya, tetapi 7 lapisan cahaya yang menyelimuti jiwa manusia. 7 ayat yang kita ulang-ulang itu bukanlah sekadar bacaan, melainkan tangga yang mengangkat hati dari kegelapan menuju puncak nur. Semakin engkau hayati, semakin dalam engkau masuk, engkau akan merasakan bahwa setiap lapisan membawa ketenangan yang berbeda, membawa pemahaman yang semakin halus. Ada lapisan pertama yang menenangkan jasadmu, lapisan kedua yang menenteramkan pikiranmu, lapisan ketiga yang melapangkan dadamu, lapisan keempat yang menghaluskan perasaanmu, lapisan kelima yang menajamkan rohmu, lapisan keenam yang menyinarkan nur dalam batinmu, dan lapisan ketujuh yang membawa seluruh wujudmu tunduk kepadanya. Inilah 7 lapisan cahaya yang tersimpan di balik ayat-ayat Al-Fatihah, yang hanya bisa disentuh oleh hati yang ikhlas. Rahasia ini mengingatkan kita bahwa Al-Fatihah bukan sekadar doa permintaan, melainkan peta perjalanan ruhani. Setiap kali engkau mengulanginya dalam salat, engkau sedang menapaki lapisan-lapisan cahaya itu. Sebab salat bukanlah sekadar gerakan, melainkan sebuah perjalanan ke dalam batinmu sendiri. Dan disitulah Allah menunggu dengan pintu rahmat-Nya yang tak pernah tertutup. Namun tidak semua orang bisa menyentuh lapisan terdalam itu. Ada yang terhenti di permukaan karena hatinya masih terpaut pada dunia. Ada yang berhenti di tengah jalan karena tak sabar menanggung ujian.
Ada pula yang tertipu cahaya semu, menyangka sudah sampai, padahal masih jauh dari hakikat. Karena itu, engkau harus terus rendah hati, terus memohon hidayah, dan terus menjaga langkahmu agar tidak terhijab oleh keangkuhan diri. Jika engkau mampu menembus 7 lapisan cahaya Al-Fatihah, engkau akan memahami bahwa semua ayat itu sesungguhnya kembali kepada satu, Allah semata. Dialah awal dan akhir, Dia yang menuntun, Dia yang mengampuni, Dia yang menyinari, dan Dia pula yang menjadi tujuan dari seluruh perjalanan ini. Sir Al-Fatihah adalah pengembalian dirimu kepada Dia, tanpa sisa, tanpa jarak, tanpa selain. Bab 10. Kembali ke sumber segala cahaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menempuh perjalanan panjang melalui setiap ayat Al-Fatihah, engkau akan menyadari bahwa semua yang dicari sebenarnya telah ada sejak awal di dalam dirimu. Bacaan itu bukan sekadar kata, melainkan getaran ruhani yang mengingatkanmu kepada asalmu. Ketika engkau membaca Bismillah, engkau sesungguhnya sedang kembali kepada Dia yang menciptakanmu dengan rahmat. Ketika engkau mengucap Alhamdulillah, engkau sedang menyingkirkan tabir kesombongan dan mengembalikan seluruh pujian hanya kepadanya. Al-Fatihah pada akhirnya mengajarkan bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan pulang. Kita berjalan di dunia dengan bekal ayat-ayatnya. Kita tersungkur dalam sujud dengan bimbingan cahayanya. Dan akhirnya kita kembali kepada sumber segala cahaya itu. Maka seluruh perjalanan bukanlah untuk mendapatkan sesuatu yang baru, melainkan untuk menyadari apa yang telah lama ada, bahwa Allah tidak pernah jauh, Dia selalu dekat, lebih dekat daripada nafasmu sendiri. Perjalanan menuju Sir Al-Fatihah adalah perjalanan menundukkan ego. Sebab yang menghalangi nur bukanlah kegelapan luar, melainkan tabir dalam hati yang menutup jalan menuju cahaya. Jika engkau melepaskan rasa memiliki, rasa menguasai, dan rasa menjadi, maka engkau akan melihat jelas bahwa tidak ada selain Dia. Pada saat itu, engkau tidak lagi membaca Al-Fatihah sebagai kewajiban, tetapi sebagai deta hati yang alami, seperti bumi berputar, seperti matahari bersinar, seperti nafas yang keluar masuk tanpa henti. Saudaraku, sesungguhnya Sir Al-Fatihah tidak bisa dijelaskan tuntas oleh kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan, dialami dan dihayati. Kata-kata hanyalah penunjuk, tetapi perjalanan sejati terjadi di dalam jiwamu. Maka jangan berhenti pada makna yang tertulis. Teruslah berjalan, teruslah berzikir, teruslah menundukkan hatimu dalam doa yang khusyuk. Karena dengan itulah Allah akan membuka rahasianya sesuai kadar ikhlasmu. Dan pada akhirnya, ketika seluruh tabir tersingkap, engkau akan mengerti. Al-Fatihah adalah cermin. Ia memantulkan siapa dirimu di hadapan Allah. Apakah engkau seorang hamba yang benar-benar kembali atau sekadar pengulang kata tanpa ruh? Maka jadikanlah setiap bacaanmu sebagai langkah pulang, setiap ayatmu sebagai cahaya, dan setiap sujudmu sebagai penyerahan total. Sebab pada akhirnya hanya ada Dia, dan disitulah segala perjalanan menemukan maknanya. Alhamdulillah, perjalanan kita hari ini sampai pada akhirnya. Semoga setiap kata yang engkau dengar bukan hanya menjadi suara, tetapi menjadi cahaya yang mengetuk pintu hatimu. Saya berdoa, semoga Allah melapangkan jalanmu, menenangkan hatimu, dan melimpahkan rezeki lahir maupun batin dalam hidupmu. Semoga engkau selalu dijaga dalam lindungannya, dan setiap langkahmu semakin mendekatkanmu pada cinta dan rahmatnya. Terima kasih sudah membersamai perjalanan ini. Jangan lupa tinggalkan doa terbaikmu di kolom komentar, karena siapa tahu, doa yang engkau tulis akan menjadi cahaya juga bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.